Saat parade kemenangan PSG di Liga Champions, ada satu momen menarik yang sangat ikonik. Ya, itu adalah Kapten PSG Marquinhos. Pesannya sangat jelas. Dia memberikan isyarat kepada seluruh dunia, Dembele akan memenangkan Ballon d'Or. Dan perkataannya pun menjadi kenyataan. Jauh sebelum itu, Ballon d'Or dulu hanyalah sebuah penghargaan sederhana dari sebuah majalah Perancis. Tapi sekarang trofi itu menjadi salah satu penghargaan paling kontroversial di sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Namun penghargaan ini bukan lagi soal tentang gol atau trofi. Ini juga tentang narasi, klub, penggemar, bahkan rekan tim yang menyampaikan pendapat mereka di depan umum. Istilah yang terbaik pun tidak pernah benar-benar jelas. Kadang yang menjuarai Piala Dunia, kadang yang memenangkan Liga Champions, kadang yang mencetak gol terbanyak. Dan di era Messi Ronaldo, membuat semua perdebatan itu semakin panas, menjadikan Ballon d'Or semacam papan skor untuk mendapatkan gelar GOAT. Seiring waktu berjalan, acara ini juga berubah menjadi semacam teater besar. Karpet merah, kamera ada di mana-mana, selebriti, dan para pemain yang menunggu namanya diumumkan. Bagi para pesepak bola ini adalah sebuah puncak karirnya. Tapi bagi fans, ini semacam perdebatan yang tidak ada habisnya. Coba lihat di sosial media, seolah-olah bola emas itu yang mengatur segalanya. Padahal aturannya sering berubah-ubah, hingga menimbulkan banyak pertanyaan. Siapa yang berhak menentukan? Siapa yang bisa memilih? Dan bagaimana tentang penilaiannya? Jadi wajar kalau jika aturannya terus dirubah, apakah ini masih layak dianggap sebagai yang paling bergengsi? Semua dimulai di tahun 1956. Majalah France Football muncul dengan ide sederhananya dengan memberikan penghargaan kepada pemain terbaik di Eropa. Stanley Matthews menjadi pemenang pertamanya. Saat itu hanya pemain Eropa yang mendapatkannya dan hanya jurnalis Eropa yang berhak memilihnya. Seiring menjangkauan sepak bola yang semakin meluas, aturannya pun dirubah. Di tahun 1995, pemain non-Eropa yang bermain di Eropa bisa memenangkan gelar tersebut. George Weah adalah contoh pertama pemain luar Eropa yang berhasil memenangkan gelar itu saat berseragam AC Milan. Kemudian pada tahun 2007, pintu penghargaan dibuka untuk pemain seluruh dunia. Beberapa tahun setelahnya, Ballon d'Or bergabung dengan FIFA World Player, sehingga kapten dan pelatih ikut andil dalam pemilihan penghargaan tersebut. Di atas kertas semuanya terlihat inklusif. Kenyataannya justru itu membingungkan karena para pemain akhirnya mendukung klub dan rekan timnya. Kita ambil contoh di tahun 2014 ketika Messi memberikan suaranya untuk Di Maria, Iniesta, dan Mascherano, atau Cristiano Ronaldo yang memilih Sergio Ramos, Bale, hingga Benzema. Dan satu hal yang menjadi jelas, setiap pemain melihat yang terbaik dari sudut pandangnya masing-masing. Kita ambil contoh Kevin De Bruyne. Dia 2 kali terpilih sebagai Player of the Year oleh rekan timnya. Namun para jurnalis tidak pernah menobatkannya sebagai pemain terbaik dunia. Itu menjadi bukti adanya perbedaan cara jurnalis dan para pemain dalam menilai yang terbaik. Pada tahun 2016, FIFA dan France Football akhirnya berpisah dan hak suara kembali dipegang oleh jurnalis. Dan semuanya menjadi sedikit toksik di tahun 2024 ketika Vinicius Junior dari Real Madrid kalah dari penghargaan tersebut, yang membuat presiden mereka, Florentino Perez, berkomentar dan menyalahkan negara-negara seperti Namibia, Uganda, Albania, dan Finlandia karena tidak memilih pemain Real Madrid itu masuk ke dalam 10 besar. Jurnalis dari Namibia pun membalas, sepertinya berpikir orang-orang dari negara saya dan negara lain disebutkan tidak memiliki hak suara yang berarti. Karena dia menganggap kami lebih rendah. Saya ingin tahu, jika saya berasal dari negara yang sepak bolanya besar dan tidak setuju dengan pendapatnya, apa tanggapannya nanti? Ada juga wartawan dari Sri Lanka, Hafi Marikar, yang membuat sebuah pilihan lucu. Dia menaruh nama Leonardo Bonucci atau Alexander Arnold sebagai pemain terbaik dunia. Pada tahun 2014, Roy Hodgson yang saat itu menjabat menjadi kepelatihan timnas Inggris dan merupakan salah satu voting Ballon d'Or, menyatakan Javier Mascherano sebagai pesepak bola terbaik yang masih hidup. Dan pada tahun 2019, perwakilan Italia menempatkan Frankie De Jong sebagai pemain terbaik kedua di muka bumi ini. Momen-momen seperti itu menunjukkan mengapa sistem selalu berada dalam pengawasan. Di tahun 2024, UEFA pun turun tangan untuk memperkenalkan sistem berbasis poin yang berguna untuk proses yang lebih transparan, yang membuat setiap suara kini dikonversikan menjadi sebuah poin. Namun kenyataannya, Ballon d'Or benar-benar tidak pernah berhenti bergerak. Dia terus dirombak, dan setiap reformasi memicu perdebatan baru dan bertanya, apa sebenarnya arti terbaik di sepak bola ini? Ballon d'Or tidak pernah memberi kita satu jawaban yang pasti tentang apa sebenarnya arti jadi yang terbaik. Kadang penghargaan ini menobatkan pemain yang memenangkan World Cup
atau yang menangkan Liga Champions. Tapi kalau seorang kiper, memang itu agak sulit. Dan terakhir kali seorang kiper meraih penghargaan ini di tahun 1963 oleh Lev Yashin. Ini makin memperjelas satu hal, bahwa yang terbaik biasanya hanya dinobatkan di posisi striker atau pencetak gol terbanyak. Ketika pemain bertahan yang menang, itu mungkin karena mereka telah memberikan sesuatu yang lebih, seperti kepemimpinan atau narasi yang terlalu besar yang sangat disayangkan jika diabaikan. Bahkan Oliver Kahn yang menyelamatkan 3 penalti di final Liga Champions 2001 kalah dari Michael Owen, dan orang-orang pun beranggapan bahwa sepak bola itu pada dasarnya fokus pada serangan. Dalam kata-katanya sendiri, Owen pernah bilang, lebih mudah menyerang daripada bertahan. Jika Anda meminta saya membangun rumah, saya tidak akan mampu melakukannya. Tapi jika Anda memberi saya beberapa minggu, saya mampu merobohkannya. Dan di era 90-an akhir, Piala Dunia kasih pola pemenang yang cukup bisa kita tebak. Seperti Zinedine Zidane di tahun 1998, Ronaldo Nazario di tahun 2002, dan Fabio Cannavaro di tahun 2006. Namun di tahun 2010, hal itu tampaknya berubah. Spanyol yang mengangkat trofi tahun itu dengan Andres Iniesta mencetak gol kemenangan, Wesley Sneijder yang bermain di final saat itu dan mendapatkan treble winner di musim itu. Tapi anehnya Ballon d'Or malah menobatkannya kepada Messi. Padahal dia hanya bermain bagus di La Liga, tanpa trofi Liga Champions, tanpa trofi Piala Dunia. Dan para fans pun menyebut Messi merebut bola emas itu dari Sneijder. 4 tahun kemudian, Jerman berhasil menaklukkan Piala Dunia, membabat habis timnas Brazil. Namun ketenaran dan pencapaian Ronaldo di Champions membalikkan keadaan. Di tahun 2018, Luka Modric menghancurkan dominasi Messi dan Ronaldo yang hanya karena dia dihargain karena berhasil membawa Kroasia ke final Piala Dunia dan bakatnya dalam mengatur lini tengah Real Madrid. Kemenangan Messi di Piala Dunia Qatar berhasil menutup treble winner Erling Haaland bersama City. Dan lihat tabel ini. Kalau diperhatikan, penghargaan ini selalu jatuh kepada pemain Madrid atau Barcelona. Orang-orang pun beranggapan bahwa ini adalah bias. Ada juga yang bilang itu nunjukin dominasi sepak bola Spanyol. Faktanya, dua tim itu juga menganggap penghargaan tersebut adalah hal yang serius. Perubahan yang terus-menerus dilakukan merefleksikan sudut pandang yang berbeda. Pemain dan pelatih cenderung menilai aspek teknis dan kontribusi tim, sementara jurnalis dipengaruhi oleh narasi, statistik, dan sorotan media. Dampaknya, para pemain yang bermain di panggung besar seperti Piala Dunia atau Liga Champions seringkali merasa diuntungkan. Sistem pemungutan suara Ballon d'Or tampaknya sangat subjektif, yang membuat penghargaan ini sering disebut penghargaan Oscar-nya sepak bola. Ballon d'Or hari ini merupakan cermin berlapis. Ia mencari bakat individu, narasi media, hingga politik sepak bola. Dan kita sebagai penonton bisa dilihat bahwa sebuah trofi memberikan banyak informasi, bukan hanya tentang siapa yang paling hebat di lapangan, tapi juga tentang bagaimana sepak bola diberitakan sampai diorganisir. Perdebatan tentang makna penghargaan ini mungkin tidak akan usai dalam waktu dekat, tetapi membantu kita untuk menilai hasilnya dengan perspektif yang lebih luas dan kritis.